Okay, so today continue the more Sata Jataka. So today question is the question of the Kakantaka. So Kakantaka meaning is no chameleon, no. So Nyamako Putinyu, no. So depend on the region, they also change the color of the body, no. Ya, jadi saya akan ulang ya, karena tadi tidak terrecord ya. Jadi diulang sedikit. Jadi kita lanjutkan cerita tentang Mahosada Jataka ya. Jadi cerita berikutnya adalah ketika itu raja bersama bodhisatta kita pergi ke taman kerajaan ya. Di taman kerajaan itu hiduplah seekor bunglon ya, seekor bunglon yang tinggal di atas gerbang taman kerajaan. So one day the king and bodhisatta went to the pleasure garden. At that time, Kakantaka pay homage to the king. At that time, king very happy, and also he gave the son the boga. Boga is a provision. At that time, bodhisatta say no need the boga money. He need the food only. At that time, what kind of food he eat? At that time, bodhisatta say meat. How much was need every day for him enough food? At that time, the king gave the Adda Masaka for every day, food. Ya, jadi ketika raja dan bodhisatta itu datang ya ke taman kerajaan, si bunglon ini turun dari atas gerbang kerajaan itu, turun ke tanah dan seperti menghormat kepada raja seperti itu ya, karena saya sudah mengatakan bahwa bunglon itu kerjaannya dia itu selalu mengangguk-angguk seperti itu ya. Jadi layaknya seperti menghormat raja ya. Jadi ketika melihat seperti itu, raja bertanya kepada bodhisatta kita, "Oh, orang bijak, orang ini sedang ngapain? Makhluk ini sedang ngapain ya?" Jadi bodhisatta kita menjawab, "Oh Maharaja, ini bunglon sedang menghormat kepada Anda ya." Jadi ketika mendengar itu raja pun happy ya gitu. Raja berkata bahwa kalau bunglon ini memang benar sedang menghormat kepada saya, dia tentunya pantas untuk mendapatkan hadiah ya, karena dia menghormat seorang raja seperti saya, lebih seperti itu ya. Jadi berikanlah dia harta benda yang berlimpah seperti itu. Jadi kemudian bodhisatta kita berkata kepada raja, "Oh raja, yang namanya bunglon dia tidak perlu harta benda ya, dia hanya perlu makanan." Jadi kemudian raja pun bertanya kepada bodhisatta, makhluk ini makan apa? Jadi bodhisatta berkata bahwa, "Oh makhluk ini makan daging raja." Lalu raja pun bertanya lagi, "Berarti sebanyak apa daging yang perlu kita kasih ya?" Jadi kemudian bodhisatta mengatakan bahwa sejumlah ataupun sebanyak kakanika ya, ini adalah ukuran yang dulu dipakai ya. Sebanyak kakanika ini artinya adalah jumlah yang tidak terlalu banyak, jumlahnya kecil gitu ya, karena ya memang untuk seekor bunglon saja seperti itu ya. Nah tetapi raja mengatakan bahwa, "Oh jangan seperti itu ya, ini adalah hadiah dari raja, jangan pelit-pelit ya, jangan kasih sedikit. Berikanlah daging sejumlah adha masa, setengah masa. Ini adalah jumlah yang jauh lebih besar daripada tadi ya, sejumlah kakanika." So the king ordered a man to get every day the meat with the half masaka. So this man also every day get. So this Kakataka also every time the king come to the garden, he pay homage. So one day, Uposatha day, the meat cannot buy. No? At that time, this man had no idea. He cannot buy the meat, the Uposatha day. This Uposatha day is a Magete Masa. Magete Uposati. Magete means I cannot kill this that day called Magete Uposati. No? Kata is a killing. So that day nobody killing. Therefore the meat also cannot get. Alabitawa. At that time this man no idea, so he hanging this Atamasaka money in the net or there this Kakandaka. Ya, jadi setiap hari ya ada seorang utusan raja itu dia memberikan daging kepada si bunglon ini yang jumlahnya itu setara dengan harga setengah masa ini ya, setengah masa ya. Jadi si bunglon ini setiap hari mendapatkan daging dengan banyak ya. Sampai suatu hari sampailah suatu hari Uposatha ya. Nah, di situ di zaman itu ada yang disebut sebagai Ma'agrata Uposatha ya. Jadi ma itu tidak boleh, gata itu membunuh ya. Jadi hari Uposatha di mana tidak boleh orang-orang itu membunuh ataupun menyembelih
apapun gitu ya. Jadi pada saat itu tidak bisa mendapatkan daging si orang utusan raja ini ya, karena semua di seluruh kerajaan itu ya memang tidak makan daging di hari itu ya. Jadi pada saat itu karena si utusan raja ini bingung bagaimana ini ya, saya sudah diberikan uang setengah masa kepada dari raja, tetapi ini bagaimana saya tidak bisa dapat daging seperti itu. Jadi akhirnya uang-uang tersebut, koin-koin tersebut ia gantung, ia jadikan seperti kalung ya ataupun gelang seperti itu, dan dia gantungkan di leher si bunglon tersebut. So ancient time they use a coin, right? The money coin. Therefore, strike it with the thread and tie it around his neck. At the time, no Kakadaga che to the Vivia, conceal arose in it, mana. He has money now. Ya, jadi kan di zaman dulu mereka pakainya koin ya seperti itu ya. Jadi koin-koin ini dibolongi ya oleh si pesuruh raja itu, lalu dia masukkan benang seperti itu, jadikan kalung seperti ya ataupun gelang, lalu dia pasangkan kalung ataupun gelang ini di leher dari si bunglon ini ya gitu. Nah, dikatakan ketika si bunglon ini memakai kalung dari uang-uang seperti ini, dari koin-koin seperti ini, muncullah rasa sombong dalam diri si bunglon ini. Oh, sekarang saya sudah bukan bunglon biasa lagi. Dan diwasa mewa raja puna mahosadena sade uyana agamasi. That very day, the king again went to the park with the Mosada. At the time, this Kakanaga no go down, no pay homage at the time. No, at the time, the king very surprised. Today, what happened? This Kakanaga, no, he just stay there on the top of the pillar, on the top of the gateway. He not there go down. He not pay respect to the king. The king also not understand what happened today. Ya, jadi di hari yang sama itu ya, ketika kesombongan muncul dalam diri si bunglon tersebut, raja pun dikatakan berkunjung lagi ke taman kerajaan tersebut ya. Nah, tetapi dikarenakan si bunglon ini sudah menjadi sombong seperti itu ya. Jadi ketika raja datang ya, walaupun si bunglon itu melihat, dia itu tidak turun dari puncak gerbang taman kerajaan itu untuk memberikan hormat kepada raja. Jadi dia tetap saja di atas gerbang taman kerajaan seperti itu. Jadi raja pun bingung ya. Ini kok bunglonnya tidak sama seperti waktu itu ya. Dulu dia turun memberikan hormat kepada saya, sekarang dia tetap saja di atas itu ya. Lalu raja pun bertanya kepada Bodhisatta, ini kenapa ya orang bijaksana, kenapa dia tidak menghormat kepada saya seperti dahulu? Did not descend, lay at the top of the archway gateway, shaking its head, comparing itself to the king, thinking, "Are you worthy or I am? Are you rich or I am rich?" Nah, jadi ketika raja datang ya mendekati gerbang kerajaan itu, malah si bunglon itu dia tetap di atas gerbang taman kerajaan itu ya. Dia malah dalam pikirannya dia berpikir bahwa mana yang lebih kaya, saya atau si raja itu gitu. Jadi dia sudah sombongnya seperti itu ya. So Tamas Sarimaki also like that maybe. No. Sometimes they comparing the bhikkhu. Are you leader or I am leader? Sometimes they attach to the bhikkhu also, right? Like that. Mana. Ya, kadang mungkin monyet-monyet di Taman Sari juga kadang mungkin seperti itu ya gitu ya. Jadi mungkin mereka kadang kan ada menyerang para biku ya gitu. Mungkin mereka dalam hatinya berpikir bahwa kamu ini biku yang pemimpin atau saya ya, atau kami monyet yang pemimpin seperti itu ya. Jadi kesombongan mungkin muncul dalam diri mereka sehingga mereka menyerang para biku. At that time the king asking to the Bodhisatta, no? At that time Bodhisatta no, Bodhisatta explain why this Kakadaga change the behavior, no? Ya, jadi raja bingung melihat aku dari si bunglon tersebut, ya raja pun bertanya kepada Bodhisatta kita, ini kenapa dia tidak turun menghormat kepada saya? So this Kakadaga change behavior only the money, only the possession, only the half of the masaka only, no? Because he changed this behavior here, he arose a mana. So Bodhisatta explain to the king. Ya, jadi di sini Anda perlu catat ya bahwa selama si
bunglon itu mendapatkan daging, dia tidak menjadi sombong. Tetapi ketika dia mendapatkan uang, ya mendapatkan kalung uang, dia menjadi sombong. Having received a hot muscat which it had never received before. Therefore, this Kakandaka disrespect the king. No. Ya, jadi di sini ketika ditanya oleh raja kenapa si bunglon ini tidak memberikan hormat lagi, tidak turun lagi dari atas gerbang taman kerajaan itu, Bodhisatta menjawab ya bahwa si bunglon ini dikarenakan dia mendapatkan ya uang setengah masa yang sebelumnya dia tidak pernah dapatkan, si bunglon ini menjadi sombong dan menilai rendah, memandang rendah raja dari kerajaan Mithila, yaitu Anda ya. Bodhisatta know that Raya attendant who cannot obtain meat on the Uposatha day, so he will give this money to this Kakandaka. So at the time, the king also asking to the man. At the time, man also admit, yeah, he gave the money to this Kakandaka. Ya sebenarnya di situ Bodhisatta juga tahu ya bahwa kenapa si bunglon itu bisa mendapatkan uang, karena Bodhisatta sadar bahwa hari itu adalah hari Maghata Uposatha ya. Jadi hari Uposatha di mana tidak boleh ada makan daging di kerajaan tersebut. Makanya kemungkinan si utusan raja itu tidak bisa mendapatkan daging dan memberikan uang itu kepada si bunglon ini. Jadi ketika itu pun raja pun memanggil si utusan ini untuk bertanya apakah benar seperti itu, apakah Anda yang memberikan uang ini kepada si bunglon itu. Lalu si utusan ini mengatakan bahwa oh iya benar saja, saya yang memberikan uang tersebut kepada si bunglon. Therefore, sometimes the money destroy the good behavior. No. Maka dari itu hati-hati ya, kadang kepemilikan uang itu bisa merusak ya perilaku baik kita yang sebelumnya. Sometimes we also saw some friends, they are poor time, they are very close, very friendly like that. They rich at the time, they quarrel. Ya, Sally also like that. Poor time Sally each other very friendly. No, so once Sally rich at the time they start the quarrel, right? Ya, kadang manusia seperti itu ya, atau mungkin Anda juga mungkin punya pengalaman ya, punya teman seperti itu ya. Ada teman yang ketika miskin ya, dia miskin itu, dia baik sekali ya, dia ramah, sopan sekali ya. Tetapi ketika dia sudah mulai punya uang, dia berubah, dia jadi sombong, tidak pernah ingat dan suka berantem, adu mulut dan sebagainya seperti itu ya. Kata Shadow, Sele seperti itu juga tidak ya, ketika sudah punya banyak barang jadi berantem seperti itu. At that time, after knowing the king very happy, this answer, Mosada's the answer. So he placed the Mosada and also he very angry to the Kakandaka. Why the mana like? Because there are too many. So he want to stop all the everyday the regular the offering meat. But Bodhisattva restrain him, saying, "Do not store it. Do not store it because he shall continue the giving the food." Ya, jadi ketika raja mendengarkan jawabannya langsung dari si utusan raja tersebut ya, raja pun happy ya bahwa ini Bodhisatta siapa Mahasada ini sangat bijaksana sekali ya, dia bahkan bisa tahu kenapa si bunglon ini berperilaku seperti ini dan itu ya, seperti itu. Jadi raja sangat happy sekali. Tetapi raja menjadi marah kepada si bunglon tersebut ya. Jadi merasa bahwa bunglon ini sudah tidak menghormati saya lagi gitu. Jadi raja berniat untuk menghentikan ya pengiriman makanan setiap hari kepada bunglon tersebut ya. Tetapi mengetahui hal itu, Bodhisatta mengatakan kepada raja, raja jangan seperti itu ya. Jangan dikarenakan marah Anda memberhentikan ya, menyetop pemberian daging kepada si bunglon ini. Bodhisatta know that the nature of the living being. Therefore he say, "Do not store it." Do not store it meaning that give the meat, not the money. If give the meat, everyday food, no problem. But if give the money at the time, may be problem. Therefore, do not stop that giving the meat, food like that.
no. Ya, jadi kata Sedo bodhisatta itu biasanya mengetahui ya. Jadi setiap makhluk itu kecenderungannya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Bodhisatta tahu bahwa ini sebenarnya ketika raja terus memberikan daging kepada si bunglon ini tidak akan ada masalah. Tetapi kalau misalkan si raja ini memberikan uang, itu akan ada masalah gitu. Jadi jangan berhenti memberikan daging seperti itu, tapi berhentilah memberikan uang kepada si bunglon tersebut. So because the bodhisatta, no, this Kakadaga is a no, Kakadaga is not suffering. Otherwise, no Kakadaga may be suffering. No? Therefore, we need everywhere the pandita, the wise person. No. Ya, jadi dikarenakan kebijaksanaan bodhisatta ya, maka akhirnya si bunglon itu masih tetap bisa mendapatkan daging setiap harinya ya. Jadi kalau tanpa adanya bodhisatta itu maka mungkin si bunglon itu akan kesulitan mencari makan setiap hari seperti itu ya. Jadi kata Sedao, dimanapun kita berada, kita perlu teman yang bijaksana seperti itu. In one, the Jataka, in the bodhisatta also the admonish to the one king. No. At the time, the king, the queen is a misconduct. At the time, king want to kill his queen. At the time, bodhisattvas they do not care. No, this is a lady nature like that. So at the time, the commentary is played like that. The place where the wise stay, in that place, some people, even though they commit many the wrong thing, but they cannot get the punishment because they're the wise men. No? Therefore, we need the wise people everywhere. No? Ya, jadi kata Sedao di suatu jataka yang lain itu juga bodhisatta seperti itu ya, membawa kebahagiaan bagi orang yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi dikatakan di suatu jataka yang lain itu ada seorang raja ya, seorang raja itu dia ingin membunuh istrinya seperti itu, dikarenakan istrinya ini melakukan suatu kesalahan saja ya seperti itu. Jadi waktu itu bodhisatta memberikan nasihat kepada raja ini bahwa, oh raja, Anda hendaknya jangan membunuh istri Anda ini ya, permaisuri Anda ini, dia hanya melakukan suatu kesalahan ya, mungkin itu adalah seperti kecenderungan bagi wanita untuk melakukan kesalahan yang seperti itu gitu ya. Jadi pada akhirnya si raja ini tidak jadi membunuh istrinya seperti itu ya. Jadi dikarenakan oleh bodhisatta, kebijaksanaan bodhisatta, si hidup dari si ratu ini menjadi selamatkan seperti itu ya. Jadi di kitab komentar itu juga dijelaskan bahwa dimanapun seorang bijaksana itu tinggal, maka walaupun di tempat itu misalkan ada orang-orang yang melakukan banyak kesalahan, tetapi dikarenakan kebijaksanaan dari orang bijaksana tersebut, maka orang-orang yang melakukan kesalahan itu bisa terhindar dari berbagai bahaya. Therefore, in this Dhammasari also, I very rare to give punishment to other. No, so always we remind only warning only. We give the warning. Yellow color only, not the red color. No, yellow color means a warning. No, red color is a fight out. No, I never give maybe. No, some people they pour the blacklist San Yogi maybe. I never do like that. No, maybe Jana only do maybe. blacklist Yogi. Ya, jadi kan Sedo di Taman Sari ya, Sedo juga biasa melakukan seperti itu ya. Maksudnya Sedo biasa tidak pernah menghukum ataupun memberikan hukuman ya kepada orang-orang. Sedo biasanya hanya memberikan teguran saja ya. Jadi kalau ibarat kartu itu ya kartu kuning saja paling ya, teguran ataupun nasihat, peringatan dan sebagainya, tapi tidak pernah Sedo mengeluarkan kartu merah seperti itu ya. Jadi Sedo pun tidak pernah memblacklist orang seperti itu ya. Kata Sedo mungkin Kapia melakukan, tapi Sedo mungkin tidak ya seperti itu. So in that Jataka, committee also say the place where the foolish man is powerful. No, in that place Muni is there. The fool
the foolish man is a powerful place. No, good person also can get the punishment. Understand? Yeah. Ya, jadi di kitab komentar dari Jataka yang tadi ya, yang tentang raja yang ingin membunuh istrinya itu, tadi kan dikatakan bahwa di tempat di mana seorang bijaksana itu tinggal, maka orang-orang yang bersalah pun itu apa hukumannya bisa berkurang seperti itu. Tetapi sebaliknya di tempat di mana orang bodoh itu berkuasa, itu bahkan orang bijaksana, orang yang baik itu bisa terkena hukuman yang berat gitu. Jadi ini makna dari Jataka tersebut. So therefore, the leader also important. Who is a powerful in that place? The wise or the foolish man? No? Ya, jadi kata saya maka dari itu kadang pemimpin itu penting juga ya di suatu tempat itu. Apakah pemimpinnya itu orang bijaksana atau itu akan menentukan nasib dari banyak orang yang tinggal bersamanya. So not only the village, not only the city, not only the country. In the monastery also like that. No, monastery. Who is the leader like that? No, who is a powerful? No, the powerful should be the wise. Sometimes management people change at that time. The condition also change. Some good person cannot stay in that place like that. Ya, jadi kata Sedo, pemimpin yang baik itu dibutuhkan ya, bukan hanya di sebuah desa ataupun sebuah kota ataupun sebuah negara ya, tapi bahkan di lingkungan kecil, misalkan seperti di wihara itu juga penting ya. Jadi pemimpin yang baik itu akan bisa membawa manfaat bagi orang-orang yang tinggal di tempat tersebut, di wihara tersebut ya. Karena kata Sedo, kadang misalkan kalau misalkan ada suatu kepengurusan gitu ya, kepengurusan suatu tempat, kepengurusan wihara misalkan seperti itu ya. Kadang karena suatu masalah kepengurusan berganti, itu kadang apa yang bisa tinggal di sana juga berganti gitu. Jadi kadang karena berganti kepengurusan maka ada aturan baru. Jadi ada yang tidak boleh tinggal di situ, ada yang sebelumnya nyaman tinggal di situ jadi tidak nyaman seperti itu ya. Okay, so Kakanaga problem is concluded. So another problem is Siri and Kalakani. Siri is no. Siri meaning is no. Siri is a Pali, no. So luck, no, luck or goddess, no. So fortune, beauty, glory. So some women, they are very beautiful. They also very rich. They also got the wise. Fortune also got. So such kind of the lady called Siri lady like that, no. Kalakani is he had no punya. So Siri and Kalakani this problem. Nah. Ya, tadi itu adalah cerita tentang si bunglon ya, tentang di sini dalam bahasa Pali adalah kakantaka panyonitito ya. Jadi tentang masalah ataupun pertanyaan si bunglon ini sudah selesai. Jadi lalu ada kasus berikutnya yang dibahas di dalam Mahausadya Jataka ini, yaitu adalah Siri Kalakani Panyo ya. Ini artinya adalah masalah antara si Siri dan si Kalakani ya. Siri artinya adalah beruntung, Kalakani artinya adalah yang malang, yang tidak beruntung. Ini adalah cerita tentang orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung. So unfortunate person Kalakani and Siri person cannot stay together. This problem. Jadi masalah yang muncul di sini adalah seseorang yang beruntung yang memiliki banyak tabungan kebajikan dan seseorang yang tidak beruntung yang tidak memiliki banyak tabungan kebajikan itu sangat sulit untuk bisa tinggal bersama. So you all are fortunate person, therefore you can stay Tamasari now. Yes. Saya bilang bahwa Anda semua di sini adalah yang beruntung ya, Siri ya. Karena Anda semua bisa tinggal di Taman Sari sekarang. Yeah, some people already left, right? They can see that. Ya, ada beberapa orang kan yang tidak tahan ya, mereka pergi seperti itu, ya itu Anda bisa lihat sendiri ya. Some less selling maybe angry to me. Ada beberapa sele yang pergi belum pada seperti itu. Okay, so this he's a Kalakani, unfortunate person. We go to that.
Ya, jadi di sini ceritanya adalah tentang seorang pria ya yang bernama Pinggutara ya. Ini si pria ini Pinggutara ini dia itu adalah si yang tidak beruntung yang ada di dalam cerita ini. University. The ancient time we call this Sapamaka house called University, Takasila. No, so he no learning there in the teacher house. The teacher also had one daughter, no daughter. According to regulation, so the added disciple have to get the added daughter. Therefore, after finish the course, the learning, so the teacher get the daughter to this Pegutara, no. Ya, jadi diceritakan ya di waktu itu si Pinggutara ini, pemuda Pinggutara ini, dia itu belajar di Takasila ya, di kota bernama Takasila. Dia belajar dari seorang guru yang sangat terkenal seperti itu ya. Nah, lalu dia pun bisa menguasai segala ilmu yang diberikan oleh si guru ini. Nah, di kebiasaan di waktu itu tradisinya adalah guru ini, seorang guru itu akan memberikan ya, menikahkan anak perempuannya yang paling tua itu, yang paling tua kepada muridnya yang paling senior seperti itu. Jadi si guru ini berencana untuk menikahkan anak perempuan yang paling tua dengan si Pinggutara ini. Tidarante tata dasami tanadaya gamisasiti aha. The teacher said to him, Dia, I will give you my daughter, you shall take her and go back to your country, like that. Huh? Jadi kemudian pun ya si guru itu berkata kepada si Pinggutara ini ya, ditarang te tata dasami tang adaya gamisasiti ya. Muridku, ini adalah anak perempuanku yang paling tua ya. Nah, ini saya akan memberikan anak perempuan ini kepada Anda. Anda bawalah anak perempuan saya ini untuk pergi ke kota lain. Sopana manawo do bego kala kani kumari kapana mahapunya. There's a problem. Yang was anaki, unfortunately one, kala kani ba was Siri person, no kumarika. Ya, jadi di sini permasalahannya adalah di sini dikatakan bahwa so pana manawo tubago kalakani ya. Jadi dikatakan bahwa si pemuda itu dia adalah orang yang tidak beruntung. Dia kebajikannya tidak banyak seperti itu ya. Sementara si anak perempuan dari guru ini dia adalah seorang yang maha punya, yang tabungannya itu tabungan kebajikannya itu sangat banyak dan berlimpah. Jadi ini si perempuannya adalah orang yang beruntung, sementara si laki-laki adalah orang yang tidak beruntung. Therefore, seeing her, his mind was not attached to this lady. No, he doesn't want this lady. No. Nah, maka dari itu ketika si Pinggutara ini, si pemuda ini melihat si perempuan ini ya, walaupun dia cantik luar biasa jelita seperti itu, tetapi si Pinggutara ini tidak tertarik sama sekali terhadap si perempuan ini. Our teacher's order, right? So he had to agree. So I will not blame the teacher what. So the teacher gave his daughter to him. So at the time he also blamed this lady. No. Ya, jadi tetapi dikarenakan ini adalah gurunya ya, jadi si Pinggutara ini tidak berani melawan gurunya seperti itu ya. Jadi si Pinggutara ini pun menerima anak dari si gurunya ini yang paling senior ini dan menikahinya, lalu kemudian dia pun pergi. Sarati bage alingata siri sayane nipano taya agandawa sayana abi rola mataya atiya mano haraya mano jikocha mano pekapa mano otoretwa bumiya nipiji. So night time. So after married, right? Night time, what happened? So at that time he sleep on the bed on the very advanced splendid couch, very special bed. As soon as she came and sleep together, but he feeling disgusted, ashamed, and he changed. He lay down on the ground. He cannot sleep together because he is no punya. No.
Ya, jadi setelah mereka menikah ya, setelah mereka menikah dikatakan di malam hari, di suatu malam ya. Jadi setelah mereka menikah itu mereka itu kan tidur di apa ya, di suatu ranjang yang apa, yang dihias indah mewah seperti itu ya, karena baru menikah mungkin seperti itu ya. Jadi istrinya ini pun datang mendekati si laki-laki nih, si Pinggutara ini ya. Tapi dikarenakan si Pinggutara ini ya, dia adalah orang yang tidak beruntung ya, tabungan kebajikannya tidak cukup. Jadi walaupun istrinya datang begitu cantik, begitu jelita seperti itu ya, dia malah merasa jijik, merasa enak, merasa mual seperti itu ya. Jadi dia pun ketika istrinya datang untuk berbaring di sampingnya ya, di ranjang yang indah tersebut, dia malah si Pinggutara ini dia malah turun ke tanah dan tiduran di tanah seperti itu. But she is know the duty, the white duty. Therefore, she descended and went near him and lay down together in the ground. Lay down together on the ground. But he suddenly get up and bed ascended to the bed again. At the time, lady also follow again to the bed. But he again, descending from the bed and lay on the ground. At that time, lady, I very tired. I cannot follow now. I will sleep on the bed. Ya, jadi si istri ini ya melihat suaminya ini turun ke lantai, tidur di lantai seperti ini ya. Si istrinya ini pun ya apa, mengikuti si suaminya ini karena mungkin dia tahu apa tugas ataupun kewajiban dari istri ya untuk menyenangkan suami seperti itu. Jadi istri pun ikut turun dari ranjang dan tiduran dia di lantai seperti itu ya. Jadi melihat istrinya tiduran di lantai, si suami ini malah dia balik lagi ke ranjang seperti itu. Dia naik lagi, dia tidak mau tidur bersama dengan si istrinya ini ya. Jadi istrinya melihat suaminya balik lagi ke ranjang, istrinya pun balik lagi ke ranjang seperti itu. Nah, suaminya ketika melihat istrinya balik ke ranjang, dia pun turun lagi ke lantai seperti itu ya. Jadi bolak-balik seperti itu ya. Jadi ini mereka tidak bisa tidur bersama seperti itu. Jadi akhirnya karena lelah, si istrinya ini pun ya sudah, dia tidur sendiri di kasur, sementara si suaminya ini tidur di lantai. Kalau akan Syria Sadena Samiti, you should memorize this sentence very good. No, Kalakani does not associate with a good fortune city person. Ya, maka dari itu di sini di baris berikutnya ada tulisan Kalakani nama Syria Sadhing Nasameti ya. Ini kata saya, kalau kalian bisa hafalin bagus juga ya. Ini artinya adalah, kalimat ini artinya adalah orang yang tidak beruntung itu tidak cocok ya, tidak klop dengan orang yang beruntung. So therefore, sometimes I organize this kind of Dhammasari, stay here. They stay here like that. But some people cannot come. They don't want to stay here. Why? I not say no. Ya, maka dari itu saya sering sekali ya mengajak orang-orang gitu ya. Ya, kamu datang saja Taman Sari, latihan di sini ya. Kamu bisa tinggal di Taman Sari seperti itu ya. Tetapi kadang ada saja orang yang tidak bisa karena alasan-alasan tertentu dia tidak bisa datang ke Taman Sari dan tidak bisa berlatih di Taman Sari seperti itu. Alasannya kenapa? Ya saya tidak jelaskan ya. My friend Bhikkhu, he want to smoke, but Taman Sari not allowed, right? So he doesn't want to come to Taman Sari. He want to hold in money, so Taman Sari not allow the accept money, so he doesn't want to come to Taman Sari, like that. Ya, misalkan ya ada bikhu ya yang winayanya kurang bagus, misalkan dia ingin merokok ya, tapi misalkan di Taman Sari tidak memperbolehkan bikhu merokok ya, memang sesuai winaya juga tidak boleh ya. Jadi bikhu seperti itu tidak bisa datang dan berlatih di Taman Sari, ataupun bikhu yang pegang uang seperti itu ya, menerima uang ya, bikhu seperti itu pun tidak bisa dan tidak diperbolehkan tinggal di Taman Sari. So here also the lady sleep on the bed, it said, and he slept on the ground. No problem, never mind. Ya, jadi pada akhirnya si istri tersebut ya, si istri yang cantik jelita seperti itu, akhirnya ya sudah, dia tidur sendiri di kasur, sementara suaminya ini, si orang yang tidak beruntung ini, si Pinggutara ini, dia tidur sendiri di lantai ya. So 7 days after marriage, he told her, pay homage to the teacher and departed. On the way, there was no even a word or conversation. They not talking each other. Ya, jadi setelah 7 hari mereka menikah ya seperti ini ya, si
laki-laki ini, si Pinggutara ini, dia pun membawa istrinya ini untuk bertemu dengan mertuanya ya, yaitu gurunya seperti itu ya. Lalu mereka minta izin untuk pergi ya, untuk pergi dari kota tersebut ya. Dan di perjalanan mereka pergi dari kota tersebut, bahkan mereka itu tidak ngobrol sama sekali. Both unwilling arrived in Mithila. Mithila is a Bodhisattva state, no? This city. So then Bengotara seeing that a fig tree, Dobra Ruka, no? Yidapandi, no? A fig tree. No, he want to eat, so he climbed the tree and he eat. At the time, the lady also want to eat. Therefore, she requests, please give me the fruit also. At the time, this Begodra has idea. No, no. So if you have ability, you climb yourself. At the time, this Begodra, no, down. After that, the lady climb again. So lady climb. At the time, he made, no, with many thorns surrounding the tree, not to come down easily. After that, he ran away. No, he relinquished the wife. No, he relinquished the wife. No. Ya, jadi keduanya ini ya, sepasang suami istri ini, mereka itu walaupun mereka tidak suka bersama seperti itu, akhirnya mereka tetap pergi dari kota Takasila tersebut sampai ke kota Mithila ya. Mithila ini adalah tempat Bodhisatta kita tinggal ya, Bodhisatta Mahausadaya kita tinggal ya. Nah, jadi dikatakan di situ di kota Mithila tersebut ya, ada sebuah pohon ya, pohon buah Arab ataupun pohon buah tin ya, seperti itu, yang tidak jauh dari kota ya, dari pintu kota seperti itu ya. Jadi karena mereka lapar, si Pinggutara, si laki-laki ini, dia itu dia manjat pohon tersebut ya, manjat pohon tersebut untuk mengambil buah dari pohon tersebut ya. Nah, lalu dia pun memiliki ide ya. Jadi istrinya pun disuruh naik ke atas pohon ya untuk mengambil buah sendiri seperti itu. Nah, jadi ketika istrinya naik, dia pun langsung turun, lalu dia menyebarkan seperti duri-durian ya di sekitar pohon tersebut ya. Jadi istrinya tidak bisa turun seperti itu. Jadi kemudian dia pun pergi meninggalkan istrinya di pohon tersebut. Surrounded the tree with the fruits and saying, free from 8 lakh Kalakani. No, really he is a Kalakani. No, but he say, I'm free from the Kalakani like that. No, she cannot descend because many thorns are surrounded the tree, right? Ya, jadi ketika si Pinggutara ini sudah berhasil meninggalkan ya, kabur dan meninggalkan si istrinya ini, dia berkata dalam hatinya ataupun diucapkan ya, akhirnya saya terbebas dari perempuan sialan ini seperti itu ya, perempuan membawa sial ini seperti itu. Padahal sebenarnya si laki-laki itu yang tidak beruntung sebenarnya seperti itu. Jadi akhirnya dia pun pergi, sementara si istrinya itu tetap tinggal di atas pohon ya, karena dia tidak bisa turun karena di situ si suaminya itu sudah menyebarkan banyak duri ya, jadi istrinya tidak bisa turun. So she remained seated there on the tree. At that time, punya wanta person coming. No, punya person the king coming. No, at that time, the king, no, the king asking to this lady, no, do you have husband or not? No. At that time she explained, yeah, I have husband, but husband already relinquished me now, like that. So at that time, the king occupying. Yeah, the king occupying. Nah. Ya, jadi si istri ini dia karena ditinggal saja di pohon itu, ya sudah dia duduk saja nunggu di situ ya. Lalu dikatakan ketika hari itu raja di kota Mithila tersebut ya, yaitu raja yang di mana Bodhisatta kita tinggal bersama itu ya. Dia itu datang ke
ingin berkunjung ke taman kerajaan ya. Intinya kemudian ketika ingin berkunjung ke taman kerajaan dia pun melihat ya di atas pohon pohon buah ara tersebut, pohon tin tersebut ada seorang wanita cantik seperti itu ya. Jadi raja pun happy sekali melihat wanita cantik seperti itu. Lalu si raja ini pun bertanya kepada si wanita cantik ini, apakah Anda sudah punya suami atau belum ya? Lalu si istri dari Pinggutara ini ya dia mengatakan bahwa Raja, saya punya suami, tapi suami saya sudah kabur ya, dia sudah meninggalkan saya di sini. Asamika bandana marinyo papunati. That you should memorize this sentence. Nah, and clay property belong to the king. Nah, so every day we also chant right. Idame punya amakamu hotu like that. No, sharing merit. No, amakamu hotu. He has a rinyo papunati. Asamika bada. No, no, and clay property. No. And clay property belong to the king. No, okay. This sentence very good. Ya, jadi ketika mendengarkan jawaban seperti itu ya dari wanita cantik ini, si raja ini pun berkata ya bahwa Asamika Bandang nama Ranyo Papunati ti ya. Jadi raja mengatakan bahwa semua hal yang nggak ada pemiliknya itu adalah milik raja seperti itu ya. Karena di situ si perempuan ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya yaitu si suaminya yang seperti itu ya. Jadi raja happy sekali bisa menjadikan si perempuan ini menjadi istrinya seperti itu ya. Kata Shadow ini apa kalimat ini Anda bisa hafalkan seperti itu ya. Barang yang nggak ada pemiliknya itu milik raja seperti itu ya. Karena di sini ini seperti kalau kita sharing merit setiap hari ya amhakang ranyo hotu ya, tapi di sini ranyo papunati ya. So therefore king occupying. So city to city is a no problem. No, city associate can city. Therefore, he also no need to go down there from the tree. The king array the elephant near the tree. Elephant very high, right? So easily can mount that on the aeroplane. Very comfortable. Ya, jadi kata Shadow ini raja ini ya termasuk orang yang beruntung ya, orang yang memiliki jasa kebajikan yang banyak ya. Jadi cocok dengan si wanita cantik ini yang memiliki jasa kebajikan yang banyak juga gitu ya. Jadi mereka pun ya klop seperti itu ya. Jadi bahkan si perempuan ini tidak perlu turun dari pohon ya, karena raja pada saat itu sedang mengendarai gajah ya, gajah kerajaan ya. Gajah kan tinggi besar seperti itu ya. Jadi perempuan ini cukup langsung naik ke punggung dari gajah seperti itu ya. Jadi tidak perlu turun dari pohon seperti itu. So this udobra fruit are very sweet. Sometimes we eat the tamasari, udobra. So the king made the queen, the chick queen, and also gave the udobra devi because this queen can get from the udobra tree. So this lady, the queen name is a udobra devi, udobra devi. Ya. Ya, jadi dikarenakan raja happy sekali ya dan karena raja bertemu ataupun menemukan perempuan cantik ini itu di pohon udumbara, pohon buah ara seperti itu ya. Kata saya di Taman Sari juga kadang kita makan ya. Itu nama buahnya buah ara ataupun buah tin ya. Jadi maka dari itu si perempuan ini diberi nama oleh raja yaitu Udumbara Dewi ya. Dewi dari pohon udumbara. Yidapand Dewi, Yidapand Dewi, Udobra Dewi, So at that time, what happened? Because most of the no yet participate now. Bodhisattva no yet participate, So one day, the king and queen, see the city, mounted on the airplane. At that time, one place, the lady saw the ex-husband on the road, making the repairing the road, like normal people like that, At that time, she smiled. This smile is a problem, The king know that her queen smile at that time, very angry. Why you smile? What you see?
Ya, jadi tapi cerita belum selesai sampai di situ ya, karena di sini belum muncul bodhisatta kita, apa hubungannya sama bodhisatta kita belum tahu ya. Jadi dikatakan setelah si raja ini ya menjadikan si Udumbara Dewi ini ya, si perempuan cantik tadi sebagai ratunya, sebagai permaisurinya ya. Jadi kemudian suatu hari ketika sedang membawa ratu ini ya berjalan-jalan seperti itu ya, dikatakan si 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 ratu ini, si Udumbara Dewi ini melihat mantan suaminya ya, yaitu si Pinggutara itu sedang membersihkan jalan seperti itu, sedang mempersiapkan jalan, sedang memperbaiki jalan seperti itu ya. Jadi layaknya seperti ya penduduk desa biasa seperti itu. Jadi ketika melihat mantan suaminya itu bersusah payah seperti itu, si Udumbara Dewi ini pun tersenyum ya dari atas gajah kerajaan mungkin seperti itu ya. Nah ini hanya senyum seperti ini bisa membawa banyak masalah ya, karena raja seperti layaknya cemburu gitu. Ini kamu kenapa senyum-senyum ya? Kamu senyum-senyum sama siapa gitu? She smiled, thinking like that. This Kalakani cannot meditate such fortune. No, he cannot stay with me. No, she not clearing the path. No. So at that time, the king seeing that her smile became angry and asked, "Why do you smile?" No. Ya jadi sebenarnya si siapa Udum Dewi ini si permaisuri ini dia itu tersenyum bukan karena apa, tapi karena dia merenungkan bahwa oh ini mantan suami saya yang lama ini sungguh tidak beruntung ya, dia tidak bisa menikmati kebahagiaan ataupun keberuntungan layaknya seperti yang saya miliki ya, sementara saya bisa gitu. Tetapi melihat senyuman dari si istrinya ini, si Udumbara Dewi, raja pun menjadi curiga, menjadi marah. Raja bertanya kepada si istrinya ini, kamu ngapain senyum-senyum? Kamu lihat apa? Your Majesty, this man clearing the path is my former husband. He made me climb the fig tree, surrounded it with thorns, and he left. I look at him and smile, thinking this Kalakani cannot meditate such fortune. No? But I cannot believe. This is a problem. No? Ya, jadi ketika raja marah seperti itu ya, bertanya kepada istrinya, kamu ngapain senyum-senyum? Kamu ada hubungan apa dengan laki-laki tersebut gitu ya? Jadi si istri ini dia pun mencoba menjelaskan kepada raja bahwa raja itu orang itu adalah mantan suami saya ya, tapi dia sekarang dia waktu itu meninggalkan saya di pohon Udumbara seperti itu, lalu sekarang dia malah menjadi pekerja kasar seperti itu ya. Sementara saya bisa menikmati kebahagiaan layaknya seperti seorang raja ya, seorang seperti itu ya. Jadi sungguh tidak beruntung orang seperti itu. Tapi dijelaskan seperti ini, raja pun tidak percaya, raja tetap marah dan cemburu. You are lying. You must have smiled as some other man. I became him. No, and also I became you also. I became very angry. No. Ya. Ya, tetapi karena raja tidak percaya seperti itu ya, raja tetap marah ya, raja tetap marah. Raja berkata kepada istrinya tersebut ya, oh nggak mungkin seperti itu, kamu pasti bohong, kamu pasti senyum-senyum ke suatu pria yang lain kan, seperti itu. Saya akan bunuh laki-laki itu ya, dan juga nanti setelah itu saya akan bunuh kamu juga seperti itu. Jadi raja marah dan ingin membunuh keduanya. She being terrified, very fearful, has said, "Oh, Your Majesty, please ask that you are wise man fast." You have many pandita, right? Ya, jadi ketika mendengar jawaban raja seperti itu, si Udumbara Dewi ini dia sangat takut sekali ya, takut ya. Jadi dia pun memohon kepada suaminya, oh raja, jangan seperti itu. Tolonglah Anda coba tanya dulu ke penasehat Anda yang bijaksana. Coba tanya dulu. Unluckily, the king asked the Siddhaka first. Imesa Vajana Don Sadahati, do you believe? Was Siddhaka? Siddhaka said, I not believe. At the worst. Ya, jadi sialnya raja itu bertanya kepada Senaka terlebih dahulu ya, penasehatnya yang lama terlebih dahulu ya. Raja bertanya bahwa, oh Senaka, apakah kamu mempercayai kata-kata dari wanita ini ya? Ya, sementara kemudian si Senaka berkata kepada raja, tidak raja, saya tidak percaya kata-kata wanita ini ya. Jadi maka dari itu masalahnya menjadi tambah runyam. Your Majesty, I do not believe it. Who would abandon such a the jewel or the woman?
such kind of beautiful woman who will be abandoned. No, I do not believe. No. Jadi si Senaka ini berkata kepada raja ya, oh raja, saya nggak percaya kata-kata dari wanita ini. Mana mungkin ada laki-laki yang meninggalkan ya, yang meninggalkan perempuan secantik ini di atas pohon seperti itu. Jadi ini adalah kata-kata dari penasihat raja. Hearing his word, she became even more frightened. At that time, the king thinking, what does Senaka know? I will ask the wise one Bodhisattva. No. Therefore, at the time, the king asked to the Mosada. No. Ya, jadi ketika mendengarkan jawaban dari Senaka ini, si Udumbara Dewi ini menjadi lebih takut lagi ya, bahwa takut beneran dibunuh oleh raja seperti itu ya. Tetapi kemudian untungnya raja berpikir lagi ya, raja berpikir bahwa kenapa saya malah tanya si Senaka ini ya, kenapa tidak saya tanya pertanyaan ini kepada Mahusada, kepada nasihat saya yang baru seperti itu ya. Jadi akhirnya raja pun bertanya pertanyaan yang sama kepada Mahusada. Itisiya bhavati saja silawati siya sada. What in Dasayaha, do you believe this Mosada? At the time, Mosada said, yeah, I believe. Mosada is the wise soul, he knows. Ya, jadi raja bertanya ya kepada bodhisatta kita dengan mengucapkan satu syair ya. Syair ini sangat indah ya sebenarnya. Iti siya rupawati ya. Jika seorang perempuan itu demikian cantiknya ya, saca silawati siya, dan juga perempuan ini memiliki moral dan perilaku yang sangat baik. Purisotang na icheya ya. Siapa seorang laki-laki bisa tidak menginginkan wanita seperti ini? Sadahasi Mahosada ya. Apakah Anda mempercayai perkataan dari perempuan ini Mahosada? Jadi ini adalah syair yang diucapkan raja untuk bertanya kepada bodhisatta kita. Siya Sirija kala kinjana semiti kudachana. No? God for you, Siri and Kalakani never meet. No, this meaning. No. Ya, jadi ketika ditanya seperti itu, bodhisatta pun menjawab ya dengan suatu syair ya. Sadahami Maharaja Purisodu Bhagavasiya ya. Saya percaya Maharaja terhadap kata-kata dari perempuan ini ya. Seorang laki-laki itu bisa saja ya dia tidak memiliki tabungan karma yang cukup ya, dia tidak beruntung seperti itu ya. Lalu bodhisatta mengatakan lagi sirica kalakanica nasamenti kudacana ya. Seseorang yang beruntung, seseorang yang tidak beruntung itu tidak akan pernah bisa bersatu. Like the near and far bands of the ocean, or like the sky and the earth, they do not meet. No, this meaning. Jadi di sini di kitab komentar dijelaskan perumpamaannya itu layaknya seperti sisi satu dari samudra ya, seperti itu tidak pernah bisa bertemu dengan sisi lainnya dari samudra tersebut ya. Ataupun layaknya seperti langit itu tidak bertemu dengan bumi, ini itu layaknya seperti orang beruntung dan orang tidak beruntung itu sangat jauh ya, tidak pernah bisa bersatu. Hearing the Bodhisattva, the king was not angry with her. His heart was at peace. Peaceful at that time, the king peaceful. No, at that time, no lady also no worry at that time. No, the queen also no worry and very gratitude to the Bodhisattva. No. Ya, jadi ketika mendengarkan jawaban dari Mahosada Bodhisatta ini, raja pun menjadi happy ya, menjadi tenang, menjadi tidak cemburu lagi, menjadi tidak marah lagi ya. Akhirnya si istrinya, si Udumbara ini pun menjadi tenang karena dia tidak jadi ingin dibunuh seperti itu. Dia pun menjadi happy dan dia menjadi sangat berterima kasih sekali kepada Bodhisatta kita. If the wise one had not been here today, I will have lost such a jiwa of the woman because of the foolish Senaka was. So therefore, the wise one need no anytime, anywhere. No, the foolish man sometimes destroy the country also. Therefore, no.
Ya, jadi ketika masalah tersebut selesai ya, raja pun berpikir dalam batinnya ya, kalau tadi Mahosada ini tidak ada ya, sekarang saya sudah kehilangan istri saya yang begitu cantik seperti ini ya, karena saya mengikuti nasihat dari penasihat saya yang bodoh, yang Senaka itu ya. Jadi saya akan sudah kehilangan permata berharga saya ya, istri saya yang sangat cantik ini ya, dikarenakan nasihat dari seorang yang bodoh. Jadi kata saya bahwa kadang dikarenakan nasihat dari orang yang salah, nasihat dari orang yang tidak nasihat dari orang yang tidak bijaksana, nasihat dari orang yang bodoh, banyak hal bisa runtuh dan hancur ya. Bahkan sebuah negara itu bisa hancur dan runtuh dikarenakan nasihat yang salah. So every time the king get the offering, no, offering or 100 or 1,000, etc. to the bodhisattva, always like that, no? Hmm. Dewi pi Rajana Wande Dwa Dewa Panditan Nisaya Maya Jiwita Lantan Imahan Kanitha Bhatikatane Tapito Vara Yachamiti Aha. At that time, this Devi also very grateful. Very grateful. He knew the gratitude of the Bodhisattva. Therefore, he requests no Bodhisattva as a younger brother. Yeah, such kind of award he requests. Ya, jadi dikarenakan raja merasa berterima kasih juga ya kepada bodhisattva kita ya, maka dari itu raja pun memberikan ya hadiah yang sangat besar ya, yang setara dengan 100.000 keping emas ya kepada bodhisattva kita seperti itu ya. Dan juga si istri raja ini, si ratu ini, permaisuri ini, dia pun merasa berterima kasih sekali kepada bodhisattva kita. Jadi dia pun menghormat kepada raja ya, lalu meminta kepada raja ya, oh raja, dikarenakan orang bijaksana ini yang bernama Mahosada ini, hidup saya ini masih bisa dipertahankan ya. Jadi saya meminta kepada raja, mohon kepada raja untuk menjadikan orang bijaksana ini layaknya seperti adik raja sendiri. So the king also agreed, I grant you. Okay, so the time the Devi to the king, so that is my younger brother. Therefore, any food I can get there, good food. So I will send first to my younger brother first, like that. So every day, Mosada can get a superior food every day on that day, no? Ya, jadi kemudian ketika diminta seperti ini oleh istrinya ya, raja pun mengatakan bahwa oh Sadu Dewi ya, Ganhahi Dami Te Waranti ya, oh baiklah istriku, seperti itu ya, baiklah istriku, saya akan mengabulkan permintaan Anda ya. Jadi saya akan menjadikan Mahosada ini layaknya seperti adik saya sendiri seperti itu ya. Jadi si ratu ini dia pun happy ya, dia happy, dan juga dia setiap kali makan ya di kerajaan setiap hari dia akan makan dengan makanan yang superior ya, makanan layaknya seorang seperti itu ya. Tetapi di sini si Dewi ini mengatakan kepada raja, oh raja, mulai hari ini saya tidak akan makan makanan yang baik, yang superior, yang pantas untuk seorang itu, tanpa si Mahosada Pandita ini, Mahosada orang bijaksana Mahosada ini juga mendapatkan makanan yang sama ya. Apapun makanan yang saya makan, saya akan mengirimkan makanan itu kepada Pandita Mahosada ini ya gitu. Jadi mulai dari hari itu bodhisatta kita pun bisa mendapatkan makanan yang superior setiap harinya. Therefore, Naya became Sammasambuddha, no? Stay the Bodhisatta, no? 7-year Bodhisatta, no? He get there every day there, superior food every day, like Buddha Puja like that. Ya, jadi di sini ya kehidupan ini walaupun bodhisatta belum mencapai kebuddhaan ya, tetapi di sini bodhisatta sudah bisa mendapatkan makanan-makanan yang superior setiap harinya ya, dikarenakan oleh jasa kebajikannya gitu ya. Jadi layaknya mungkin seperti mendapatkan makanan Buddha puja setiap hari seperti itu ya, walaupun belum menjadi seorang sama Buddha. Okay, Siri and Kanakani question is concluded. No, another question. Another question is Mintaka Pinyo. No, Mintaka Pinyo. Mintaka is a goat, I think. In this story, the goat and dog. Goat eat the grass. Dog eat the meat. No, dog. So
goat and dog are they friendly? At that time, the king very surprised. Why the goat and dog are friendly? So this question, no, Mandaka Panyo, no. Ya, jadi itu adalah tadi kasus tentang orang beruntung dan orang yang tidak beruntung ya, Siri Kalakani Panyo ya, sudah selesai ya. Lalu di kasus berikutnya adalah tentang Mendaka Panyo ya. Ini artinya adalah kasus tentang seekor kambing ya, seekor kambing. Jadi dikatakan di sini ada seekor kambing yang berteman dengan seekor anjing ya. Jadi di sini sebenarnya agak anomali ya, agak tidak biasa gitu, karena anjing kan makannya daging sementara kambing makannya rumput ya, tetapi mereka ini bisa berteman seperti itu. Jadi waktu itu raja melihat seperti ini, raja pun bingung kenapa dua ekor makhluk ini bisa berteman. That day, the king, having finished his breakfast, walking in the long corridor of the palace and looking through the window, saw the ram is a goat, no, goat and dog making the friends, no. Ya, jadi dikatakan suatu hari ya, raja itu ketika sedang berjalan di istana rajanya ya, di lorong istana seperti itu, raja melihat keluar dari jendela dan melihat ada seekor anjing dan seekor kambing yang mereka berteman seperti itu. So kira ilako hati salangadawa hati sa purato kaitan anamata tina kadi. Kira means no, I heard from someone, not directly here. I heard from someone, truth that someone like this. This called kira, no. So kira, it is said that this goat went to the elephant's stable, and stable meaning the elephant house, elephant kuti. Many elephants have to stay together in this house, and ate the grass. No, because this grass is prepared for the elephant. But before elephant, this goat eat. At the time, hati kobaka. No, elephant keeper beat the goat and drove it out. At the time, goat very suffering. No. Ya, jadi di sini dikatakan ya, so kira elako hati salangkan wa hati sapurato kitang anamat hati nangkadi ya. Di sini ada satu kata yang saya ingin jelaskan, yaitu kira ya. Kira ini sebenarnya hampir mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu dikira ataupun dikatakan seperti itu ya. Jadi tidak mendengar langsung tapi mendengar kabar dari orang lain ya. Jadi saya kira ataupun saya mendengar seperti itu ya. Jadi dikatakan pada saat itu ada kabar ya, ada dikatakan ada sebuah cerita bahwa si kambing ini ya, dia itu pergi ke hati salah ya. Salah ini seperti dhamma salah ya. Tapi di sini hati salah. Hati artinya adalah gajah ya. Jadi aula untuk para gajah ataupun kandang gajah ya. Di sini si kambing ini pergi ke kandang gajah kerajaan seperti itu ya. Lalu dia memakan rumput yang harusnya diberikan kepada para gajah seperti itu ya. Jadi rumputnya sudah ditebak, tetapi gajah belum makan, tetapi sudah dimakan dulu oleh si kambing ini ya. Jadi kemudian di sini athanang hati gopaka poteto ani haringsu ya. Jadi hati gopaka artinya adalah si penjaga ya, si gembala gajah. Gembala gajah ini melihat rumput-rumput yang harusnya untuk para gajah ini dimakan oleh kambing. Jadi kemudian si gembala gajah ini dia pun memukul kambing tersebut dan membuat kambing ini pergi kabur dari kandang gajah tersebut. No, only dry out, struck it the sideways on the bed with a stick. No, at the time more suffering. Ya, jadi bukan hanya si gembala gajah itu yang memukulnya ya. Jadi setelah dipukul oleh gembala gajah tersebut, si kambing itu kabur dan menangis ya, kabur seperti itu, berteriak-teriak. Dan juga ada seorang pria lain yang memukul si kambing ini dari belakang, dari samping seperti itu, sehingga si kambing ini kesakitan. So it bent its back, no, became afflicted with the pain and went to the lying down again the great wall of the royal palace. This wall is can see from the window of the palace. The king can see, no, near the great wall. This goat, no. Ya, jadi dikatakan ketika si
kambing ini kabur ya, kabur seperti itu, dia kan kesakitan seperti itu ya. Kadang kesakitan dia pun kabur ke sana ke sini sampai akhirnya dia sampai ke dekat kerajaan ya, dekat istana raja seperti itu. Nah, jadi karena kesakitan si kambing ini pun dia pun bersender di di dekat tembok istana raja seperti itu ya. Jadi waktu itu raja sedang berjalan-jalan di aula di lorong kerajaan seperti itu dan melihat dari jendela kerajaan bisa melihat ada si kambing ini yang sedang kesakitan, yang sedang bersender ke tembok istana kerajaan. Probably there also a dog, no? A dog is no, go to the king royal kitchen, no? So inside, no, having prepare food, no? So at that time, no, he's stealing, this dog stealing the meat inside the kitchen. At that time, the kitchen man know at the time by our and beaten and also made the stick also. At the time, he also very suffering. He's suffering. Therefore, no, he also go the same place near the wall. At the time, the dog and ghost are meet together in the same place. No. Dan juga dikatakan juga ya di hari yang sama, di momen yang sama seperti itu, ada seekor anjing ya, ada seekor anjing yang dia itu biasa makan 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 ya dan juga kulit dan sebagainya ya. Dia itu anjing tersebut sedang berada di dekat dapur kerajaan seperti itu ya. Nah, jadi pada hari itu si anjing itu dia tidak bisa menahan nafsunya ya. Jadi dia mencium aroma daging ya, mencium aroma daging dari dalam dapur kerajaan. Jadi dia pun masuk ke dalam dapur kerajaan, menumpahkan sebuah kuali berisi daging seperti itu dan memakan daging dari kuali tersebut ya. Jadi mencuri daging dari dapur kerajaan seperti itu ya. Jadi karena mendengar suara dari kuali yang jatuh seperti itu, dapur itu tahu bahwa ini pasti ada yang ingin mencuri daging seperti itu ya, ada binatang masuk ingin mencuri daging. Jadi dia pun mengambil tongkat dan memukuli si anjing tersebut gitu ya. Jadi sama seperti si kambing, dia itu dipukuli, menangis-nangis dan juga dia kabur ya, dia kabur seperti itu. Dan akhirnya si anjing ini sampai di tembok yang sama yang tempat di mana si kambing itu sedang berbaring, sedang bersender. So dot also suffering, go also suffering. No, suffering people are easy to united. This is nature, I think. So at the time, these two are asking each other, and they are still suffering, right? At the time, how we should do now? No, I also say I afraid to go the kitchen. The go also say I afraid to go the elephant place. At the time, their idea, okay, no, go say you go to the elephant place because dog never eat the grass, right? So they not be mindful. No, you easily can enter. No, at the night you blame the glass for me. I will go to the kitchen. So goat never eat the meat, right? So kitchen people are not mindful the goat, right? So that I was stealing the meat for you. So we were at that time we were exchange each other, we were eat like that. Ya, jadi ketika mereka bertemu ya dua ekor makhluk yang saling menderita ini ya, baru saja habis digebuki dua-duanya ya. Jadi si kambing dan si anjing yang malang ini yang sama-sama kesakitan menderita ini, mereka bertemu dan menjadi teman ya, dikarenakan mungkin sama-sama menderita ya. Kata Shadow seperti itu ya, mungkin seperti sifat alami orang seperti itu mungkin ya, kalau sama-sama menderita mereka akan berteman seperti itu ya. Jadi si kambing ini pun berteman dengan si anjing dan si anjing pun berteman dengan si kambing ya. Mereka saling bertanya, kamu kenapa sakit seperti itu? Lalu si anjing bercerita, si anjing pun bertanya, kamu sendiri kenapa kesakitan seperti itu? Lalu si kambing pun menceritakan ceritanya yang tadi seperti itu ya. Lalu mereka pun berpikir, gimana ya caranya biar kita masih bisa hidup enak gitu. Bagaimana biar kita masih bisa mendapatkan makanan dengan baik seperti itu. Jadi mereka pun memiliki suatu ide ya. Bagaimana kalau kita melakukan seperti ini? Nanti kamu anjing, kamu pergi ke
kandang sapi ya, ke kandang gajah seperti itu. Lalu kamu bantu ambil rumput dari kandang gajah tersebut, bawakan buat saya ya. Karena si gembala gajah itu pasti tidak akan mencurigai seekor anjing di kandang gajah karena mereka tahu bahwa anjing itu tidak makan rumput ya. Jadi kamu ambil rumput buat saya, nanti saya yang akan pergi ke dapur kerajaan ya untuk ambil daging buat kamu gitu. Karena orang juga tidak akan mencurigai kambing ya karena mereka tahu bahwa kambing itu tidak makan daging. Jadi dengan demikian maka kita akan bisa hidup nyaman ya. Anda bisa makan daging, saya bisa makan rumput. Yeah, the ghost not say to the god dot you go to the elephant's stable. No, I will enter the full house. The goat will not suspect me, thinking this one is not a meat eater. I will bring meat for you. No, they both agree, saying that's a good plan. No, good plan. So they united. No, the dog went to the elephant's stable. No, he also take the glass. No, the goat also go to the kitchen and take the meat for the dog like that. No. Ya jadi mereka melakukan sesuai dengan rencana itu ya. Mereka berpikir bahwa oh ini rencana yang bagus gitu ya. Jadi si anjing pun setiap hari ya dia pergi ke kandang gajah untuk mencuri untuk si kambing. Sementara si kambing setiap hari itu pergi ke kerajaan ya untuk mencuri daging untuk si anjing ya. Jadi kemudian mereka pun berkumpul lagi di tembok istana raja seperti itu ya. Jadi si anjing bisa makan daging, si kambing bisa makan rumput seperti itu. Mereka setiap hari seperti itu sehingga mereka bisa happy setiap hari tinggal seperti itu. So the king seeing means they both are live together in harmony, delighting against the great war. And that the king thinking, no, all the enemies live together in harmony. No, only the goat and dog are not friends; they are enemy. No, but they live together in harmony now. Wow. At the time, the king has idea. I will ask to my pandita. They have 5 pandita, right? I will ask 5 tomorrow, 5 pandita. No, okay. Ya, jadi setelah rencana ini berjalan beberapa lama gitu ya, jadi mereka setiap hari selalu bertemu di dinding kerajaan tersebut ya, di dinding istana raja seperti itu ya. Dan di hari tersebut raja melihat ya dari jendela seperti itu, melihat pertemanan dari si kambing dan si anjing ini ya. Raja pun kaget melihat pertemanan seperti itu ya. Raja berpikir bahwa saya sebelumnya nggak pernah melihat kejadian seperti ini ya. Ini dua makhluk yang seharusnya itu seperti musuh ya, anjing dan kambing seperti itu. Tetapi di sini saya melihat mereka bisa hidup bersama dalam harmoni gitu, dalam sama-sama bahagia, sama-sama nyaman, bisa hidup bersama seperti itu. Lalu raja pun memiliki ide ya. Nanti mengenai masalah ini saya akan membuat suatu pertanyaan ya. Saya akan tanya masalah ini kepada 5 penasehat saya ya, 4 penasehat yang lama dan 1 penasehat yang baru, yaitu adalah Bodhisatta kita ya. Jadi saya akan bertanya kepada 5 penasehat saya ini tentang masalah si kambing ini. The wise man had come and was seated. So every day, wise man had to come the palace, right? They are like the meeting, like that. Meeting with like the congress, the conference, like that. No, Nilakan. No. So asking this question, no, the king spoke the question by the was like that. Those who never had friendship before, not even for 7 steps in this war, no. Two enemies have become friends. Do they associate closely? Such kind of question. So at that time, no, 5 pandita, all 5 pandita cannot answer immediately. No, most of them also cannot answer. Oh, this question are very, very deep question. Yeah. Ya, jadi hari itu raja tidak langsung bertanya ya kepada 5 orang penasehat rajanya ya, tetapi keesokan harinya ketika 5 orang penasehat raja ini datang ke istana ya, jadi setiap hari kan mereka harus datang ke istana, raja pun bertanya pertanyaan ini kepada
kepada 5 orang penasehatnya ya. Raja mengutarakan suatu syair ya. Yesang nakadaci Buddha Pubang, Sakyang Sata Padang Dimas Miloki ya. Jadi mereka yang sebelumnya belum pernah berteman sebelumnya, bahkan tidak pernah bisa berjalan bersama, bahkan untuk 7 langkah sekalipun ya. 2 orang musuh bebuyutan, mereka menjadi teman, mereka bisa berteman. Kenapa mereka bisa berteman seperti itu? Jadi ini pertanyaan yang ditanyakan oleh raja kepada 5 orang penasihatnya. Nah, pada saat itu 5 orang penasihatnya ini tidak bisa menjawab ya, tidak bisa menjawab langsung seperti itu. Jadi butuh waktu untuk 5 orang penasihat ini untuk bisa menjawab. Bahkan untuk bodhisatta kita sekalipun tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini. If today at the breakfast time you cannot answer this question for me, I will banish all of you from the kingdom. I will drive out all of you from the kingdom. Wow, very strong call. So at the time, Mosada is thinking, no, this problem is very deep. No, the king, he cannot raise such kind of question, no, himself. Maybe he will see something, no. So therefore, no, they request, please give that one day the chance, opportunity, no. So this question is very set the question. So please give one day. No, one breakfast time are not enough. No, after that king get, okay, tomorrow you answer. Ya, jadi raja bahkan mengatakan lagi ya bahwa kalau kalau di antara kalian tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan ini sebelum makan siang seperti itu ya, sebelum makan pagi ataupun makan siang selesai, maka saya akan membuang kalian semua ya, saya akan memecat kalian semua karena tidak ada gunanya orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk saya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi raja cukup tegas terhadap pertanyaan ini ya. Nah, pada saat itu bodhisatta pun memikirkan ini raja sedang berpikir apa sebenarnya seperti itu ya. Dan juga pendeta yang lain, penasihat yang lain juga memikirkan hal yang sama ya. Jadi di sini penasihat raja itu berpikir bahwa raja ini kebijaksanaannya tidak begitu tajam, tidak begitu cerdas ya. Tetapi dia bisa bertanya pertanyaan yang cukup dalam seperti ini. Ini pasti ada alasannya. Pasti raja itu melihat sesuatu, makanya bertanya pertanyaan seperti ini ya. Maka dari itu kami akan meminta waktu lebih panjang untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi bodhisatta pun dan juga pendeta yang lain meminta kepada raja, oh raja tolong berikan waktu lebih panjang ya, berikan kami 1 hari untuk bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi kemudian raja pun memberikan kelonggaran waktu ya, sehingga besok bisa dijawab oleh raja, pendeta ini, oleh penasihat raja ini. So they request the king, we can discuss it in the large assembly. In the private secluded place to thinking such kind of question. Therefore, they request we go back our home and the secluded place and private place we were thinking. So king also agree. At that time, Bodhisatta go to where you think? Bodhisatta go to the queen place. Queen. Chi queen. Because Chi queen know yesterday king. So what? King saw where? So Mosada is Bodhisatta very wise. So the queen also his sister, right? So he is a younger brother of the queen. So very friendly with the queen. So therefore, Bodhisatta asked to the queen, yesterday, the king, walking where, seeing where, like that, asking. And then the queen noted, the king walking long time in the corridor of the palace. And long time seeing from the window to outside. At that time, Bodhisatta also checked, seeing from the window. At that time, he saw door and gold. Okay, I know now. Ya, jadi karena pertanyaan ini begitu dalam ya, begitu tidak dimengerti bahkan oleh bodhisatta kita sekalipun ya, seperti itu ya. Jadi akhirnya raja pun akhirnya para penasihat ini kan meminta waktu 1 hari seperti itu ya. Raja pun
memberikan waktu 1 hari untuk mereka semua menjawab seperti itu ya. Nah, tetapi karena pertanyaan ini begitu sulit ya, mereka itu tidak bisa berdiskusi. Mereka mengatakan bahwa tidak bisa berdiskusi untuk menemukan jawaban pertanyaan ini ya. Jadi mereka itu berlima itu masing-masing mencari jawaban masing-masing seperti itu ya. Nah, mereka mencari ke berbagai tempat ya, masing-masing pergi ke suatu tempat itu ya. Sementara bodhisatta kita itu pergi kemana? Bodhisatta kita itu pergi ke tempat istri raja yaitu si yang tadi ya Udumbara Dewi tadi ya. Kenapa bodhisatta pergi ke tempat itu? Karena bodhisatta berpikir bahwa tentunya istri raja itu tahu sesuatu tentang apa yang dilihat oleh raja seperti itu ya. Karena bodhisatta berpikir bahwa pertanyaan ini tidak mungkin muncul tiba-tiba dari raja yang ini gitu karena kebijaksanaan raja itu tidak setajam ini seperti itu ya. Jadi bodhisatta pun mengunjungi istri raja Udumbara Dewi ini yang sudah dekat sekali dengan bodhisatta ya karena si Udumbara Dewi ini juga kan yang meminta raja untuk menjadikan bodhisatta sebagai adiknya seperti itu ya. Jadi bodhisatta pun bertanya kepada Udumbara Dewi, mana raja kemarin itu raja menghabiskan waktu di mana ya dan apa yang terjadi kepada raja bercerita apa saja dan sebagainya ya. Kemudian Udumbara Dewi ini mengatakan kepada bodhisatta kita, oh kemarin raja itu menghabiskan banyak waktu di lorong kerajaan ya. Lalu dia itu melihat sesuatu di jendela, melalui jendela. Dia memperhatikan sesuatu untuk waktu yang lama. Kamu pasti raja menemukan sesuatu di sana gitu ya. Jadi kemudian bodhisatta kita pun pergi ke tersebut dan melihat keluar dari jendela tersebut, melihat apa kira-kira apa yang bisa menyebabkan raja menanyakan pertanyaan seperti itu. Elaka Sundakan Kiriyan Desawa Ime Desawa Ring Abis Katoti Sanvithana Katwa Gehan Kato. Posita when they look outside and see the action of the go and dog concluded. The king formulated the question after seeing this. At that time he went home and he sleep. He know everything now. Right. Okay. Jadi ketika bodhisatta sudah sampai di lorong kerajaan tersebut ya, lalu bodhisatta melihat keluar dari jendela, bodhisatta melihat ada si kambing dan si anjing ini ya, dan yang mereka sedang seperti berkomplot seperti itu ya, mereka bisa berteman seperti itu, melihat perilaku mereka yang aneh seperti itu, bodhisatta pun langsung mengerti ya, oh ini pasti adalah dikarenakan alasan ini, dikarenakan raja melihat ini, pasti raja membuat pertanyaan yang tadi ditanyakan seperti itu ya. Jadi bodhisatta pun sudah langsung mengerti, mungkin sudah tahu juga jawabannya langsung ya seperti itu. Jadi kemudian ya sudah bodhisatta langsung pergi dari sana dan pulang ke rumah. Seneca and other three ponda and see nothing. At that time, maybe Mosada maybe know, so we should visit his house like that. At the time, the four Pandita, Seneca and other three, they are visit to the Mosada house. And at that time, they request, no, we don't know, please share your answer like that. They request. Otherwise, they have to no go out from the country, right? No, therefore they worry. At that time, Mosada, no, teaching each Pandita one stanza only. No, not full answer. One Pandita one stanza only. You're not asking the meaning. You just memorize this Pali only. If the king asking you recite this stanza. Ya, jadi bodhisatta kita sudah mendapatkan jawabannya seperti itu ya, lalu dia pulang. Ya. Sementara di tempat sehat kerja yang lain, Senaka dan teman-temannya itu, mereka tidak menemukan clue apapun, tidak menemukan petunjuk apapun ya. Jadi mereka masih bingung, sudah mau selesai hari tapi masih tidak menemukan jawaban. Mereka sangat ketakutan ya, karena raja kan mengancam kalau mereka tidak bisa menemukan jawabannya, maka yang tidak bisa menjawab itu akan diusir dari kerajaan seperti itu. Jadi mereka saling tanya satu sama lain ya, antara empat penasehat itu. Tetapi mereka tidak menemukan jawabannya. Jadi mereka pun berpikir bahwa
sebaiknya kita kunjungi nasihat yang baru Mahusada ya, seperti itu. Mungkin dia tahu jawabannya seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka pun mengunjungi ya, bersama-sama berempat itu mengunjungi rumah dari bodhisatta kita Mahusada ini, lalu bertanya kepada bodhisatta kita, apakah Anda sudah mengetahui jawabannya ya? Jadi bodhisatta berpikir bahwa kalau saya tidak memberitahu mereka jawabannya, maka mereka akan diusir ya. Mereka akan diusir oleh raja dari kerajaan ini. Maka dari itu bodhisatta pun memberikan mereka jawabannya, tetapi tidak penuh ya, tidak keseluruhan jawabannya. Jadi ke masing-masing orang, ke masing-masing dari nasihat tersebut, bodhisatta hanya memberikan satu baris syair, satu baris saja ya, tidak satu bait ya. Jadi masing-masing itu satu baris ya. Tidak dijelaskan juga arti dari baris tersebut apa, ya, tetapi bodhisatta hanya mengatakan bahwa kalau besok raja bertanya kepada Anda apa jawaban dari pertanyaan ini, Anda jawab saja baris syair yang ini gitu. Even those king don't know that why they imitate each other, but Bodhisattva know. No, Bodhisattva know. Therefore, no, he also just teaching to the four Pandita. This ghost and door they are friendship like that. Just answer also the king agree. The king happy. All my Pandita are very wise like that. No, because Mosada Pandita Bodhisattva no teaching the four stanza to four Pandita, right? So all are connected with the go and do are flying like that. Such kind of answer also the king very agree. But Bodhisattva explain more why the do and go are united. No, at that time only the king supply. At that time very pleased to the Bodhisattva. No. Ya tadi saya salah terjemahkan ya. Jadi di sini yang diberikan oleh bodhisatta kepada empat orang nasihat yang sebelumnya itu, mereka masing-masing diberikan satu syair, bukan satu bait ya, bukan satu baris tapi satu bait ya. Ya, jadi masing-masing diberikan satu bait syair ya, yang berhubungan dengan anjing dan kambing ya. Jadi masing-masing diberikan satu bait syair seperti itu, tetapi mereka tidak mengerti artinya apa karena mereka tidak melihat kejadian si anjing dan si kambing tersebut ya. Jadi mereka hanya disuruh hafalin saja. Besok kalau raja bertanya, kamu jawab ini, pokoknya seperti itu ya. Jadi setelah menghafal seperti itu, keesokan harinya raja pun bertanya kepada masing-masing dari penasihat rajanya itu ya. Jadi ketika ditanya seperti itu, para penasehat raja ya sudah, mereka mengulangi saja ya apa yang diajarkan oleh bodhisatta ya, oleh Mahasada bodhisatta itu ya. Jadi walaupun mereka tidak tahu artinya, mereka hanya mengulang saja syair itu. Tetapi karena raja mendengar syair itu berkenaan dengan anjing dan kambing, dan raja pun mengerti, ternyata masing-masing dari penasihat saya ini mengerti, mengetahui jawaban dari pertanyaan saya ini. Raja menjadi sangat senang gitu ya, dan raja pun happy melihat 5 penasehatnya ini menjadi rukun seperti itu. Dan dikarenakan mereka terbebas dari hukuman raja, maka si 4 penasehat raja ini pun menjadi happy ya, dan menjadi memuji kepada bodhisatta kita. Okay, this program concluded, no, because I a little bit summarize, otherwise very long, no. So now most of the not yet glow yet 7 years stay. No, now glow better now. And that I quickly finish. Ya, jadi itu masalahan tentang ini ya, tentang anjing dan kambing itu sudah selesai ya. Ini sebenarnya ceritanya cukup panjang, tapi saya ringkas saja seperti itu ya. Jadi di sini pada saat itu bodhisatta masih berusia 7 tahun ya. Jadi ini belum sebagian dari keseluruhan Jataka Mahosada ya. Jadi mungkin besok dilanjutkan dengan cerita ketika bodhisatta sudah cukup dewasa ya. Sometimes queen also not satisfied. The king only gave the 1,000 money only. Now therefore the queen also complained to the king. Now my son, my brother is more wise. Why you give the equal the award like that? No. Ya, dan juga kadang di sini Udumbara Dewi ya, istri raja yang tadi itu, yang baru itu,
dia pun komplain kepada raja. Oh raja, ini Mahasada ini jauh lebih bijaksana dibanding 4 Anda yang lain. Kenapa Anda membayarnya, memberikannya uang itu setara mereka semua ya? Harusnya Mahasada ini diberikan banyak sehingga yang lain. Okay, so another question is a debate question. Debate meaning is the king create one question. No, one man he is a rich but foolish. Another man is a wise but no rich. These two person, which one is a better like that? Rich but foolish. One in with a wisdom but lacking the fortune. Is a ruler but lacking the wisdom. No, these two who is a better like that. Who is a great? No. Ya, jadi kita lanjut ke kasus berikutnya ya. Jadi di sini ada raja ya. Raja bertanya juga pertanyaan lagi ya. Raja memiliki pertanyaan ya. Memiliki pertanyaan tentang di antara dua orang ini mana yang lebih baik ya? Antara orang kaya tapi bodoh atau orang miskin tapi bijaksana? Mana yang lebih baik? At that time, Seneca say, no. Seneca answer first. No. Seneca say, okay, the wise and the foolish, those scared in crowd and those unscared. No. So this meaning is lacking wisdom, but endowed with the fortune is superior. So this Seneca likes such kind of person, lacking wisdom, but endowed with the fortune is superior. But Bodhisattva is as opposite. No, okay. Nah, jadi ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada penasehat raja ya, Senaka menjawab bahwa raja di antara dua pilihan yang tadi ya, antara orang kaya tapi bodoh atau orang miskin tapi bijaksana, si Senaka ini mengatakan bahwa lebih baik orang yang kaya tapi bodoh ya, karena walaupun seseorang itu terlahir di kasta yang baik, tetapi kalau misalkan dia itu tidak memiliki kekayaan, maka dia tetap menjadi pembantu dari orang yang lebih kaya seperti itu. Jadi si Senaka ini berpikiran bahwa orang yang baik daripada orang sebenarnya ya. Sebentar, ketika ditanya kepada Bodhisatta kita menjawab kebalikannya. So Bodhisattva say, no, wisdom is a superior. No. So wisdom is a superior. No. So at the time they debate each other. Finally, Seneca say, what you think? So we all Pandita are wise, but we are no rich because we have to approach to the king. That the king automatically foolish. And then Bodhisattva say, no, not like that. No, some very there. Sukuma, very separate problem. King should be follow the Pandita like. Ya, jadi Bodhisatta mengatakan ya bahwa lebih baik orang yang miskin tapi bijaksana daripada orang yang terkenal ataupun kaya tapi bodoh seperti itu ya. Jadi di sini mereka saling berdebat ya antara Bodhisatta kita dengan si Senaka ini ya. Sampai si Senaka ini pun berkata kepada di dalam perdebatan itu ya. Senaka berkata bahwa bahkan kami raja, kami ini orang bijaksana ya, tetapi kami masih bekerja untuk raja seperti itu ya. Jadi kami masih di bawah raja ya. Nah, sebenarnya di situ ada tersirat makna ya bahwa di sini si bijaksana itu miskin, tetapi yang kaya itu orang bodoh gitu. Jadi maksudnya di sini tersirat makna bahwa raja itu orang bodoh seperti itu gitu. Tapi di sini Bodhisatta menjelaskan bahwa oh jangan seperti itu raja, jangan berpikiran seperti itu ya. Di sini walaupun seorang raja itu bijaksana, tetapi untuk masalah-masalah yang halus ataupun yang rumit itu kadang tetap butuh bantuan dari orang bijaksana lainnya. So their debate are very long. Very long.
This a separate Jataka, really, Sirimanda Jataka, because they pop inside there. There's a Jataka like that. So this debate are very long debate like that. But Bodhisattva win finally. So Seneca cannot speak, like, cannot say anything. Ya, jadi sebenarnya perdebatan ini sangat panjang ya. Sebenarnya ini sebuah jataka yang lain lagi ya sebenarnya. Ini disebut apa ya, siri mada jataka ya. Jadi ini sebenarnya jataka yang lain, tetapi memang terkandung di dalam Mahosada jataka ini ya. Jadi ini panjang perdebatannya, tetapi intinya pada akhirnya di akhir perdebatan ini Bodhisatta itu bisa memenangkan perdebatan ini ya di antara beliau dengan Senaka. So therefore, you should study this. You want to be debate with other, got debate like that. They each other debate. Jadi kata Sedok, kalau Anda ingin jago berdebat seperti itu ya, Anda silakan baca sendiri ya jataka yang ini ya, perdebatan yang ini Anda bisa baca detailnya seperti itu. So Seneca say a person the way is better, like that. Ya, jadi intinya di sini si Senaka ini mengatakan bahwa orang yang kaya itu lebih baik daripada orang yang miskin tetapi bijaksana. Seneca, you are our Lord. Seneca say like that. You are our Lord. Having overcome us, like Seka, King Seka, the Lord of being, the King of Devas. Sing this too and say, person the way is better than with the inferior wisdom. This meaning is that you are our Lord. I think Seka like that, we all five Pandita have to approach to you, like that. Ya, Senaka juga bahkan mengatakan ya di dalam perdebatan itu salah satunya adalah, oh Raja, Anda itu lebih tinggi daripada kami ya. Sebenarnya arti tersiratnya adalah walaupun kami lebih bijaksana, tapi Anda itu lebih kaya daripada kami, sehingga kami mengabdi kepada Anda. Anda lebih tinggi daripada kami, layaknya seperti Raja Saka itu sebagai raja dari para dewa seperti itu ya. Maka dari itu si Senaka ini mengatakan bahwa orang yang kaya, kekayaan itu lebih penting ataupun lebih baik daripada kebijaksanaan. Listening, this was the foolish person with faith is like the seven eyes in such a pleasant matters. The ones carefully away, the fool fall into the confusion there. Seeing this too, I say wisdom is indeed better, not a foolish person with faith. At the time, Bodhisattva win by this stanza. Ya, jadi intinya di dalam perdebatan itu ya, Bodhisatta akhirnya memenangkan perdebatan itu ya, dan menutup perdebatan itu dengan mengatakan bahwa kebijaksanaan ya, Bodhisatta mengatakan bahwa orang bodoh yang terkenal itu tetap akan mengikuti, tetap akan kalah dibandingkan dengan orang yang bijaksana ya. Jadi ketika orang bijaksana mengatur suatu urusan seperti itu ya, maka orang bodoh itu tidak akan bisa mengatur urusan tersebut ya. Orang itu tidak akan bisa menemukan jalan keluar dari kebingungannya seperti itu ya. Maka dari itu saya mengatakan bahwa kebijaksanaan itu jauh lebih penting, jauh lebih superior dibandingkan orang yang memiliki kekayaan. Okay, so this Jataka also very interesting. So tomorrow, I will explain the Bodhisattva 60 year already, and his sister queen want to array the one wife for him, but he request he will find himself. He will find himself, so he searching the wife.
Hmm. more interested, no, searching the why. Ya, jadi setelah perdebatan itu ya, di kitab itu ditulis tentang cerita di mana Bodhisatta itu sudah berumur 16 tahun ya. Nah, di sini ceritanya juga cukup menarik ya. Jadi di situ ketika 16 tahun ini eh, Ratu Udumbara Dewi ini dia itu ingin mencarikan istri bagi si bagi Bodhisatta kita ya. Tetapi di sini Bodhisatta kita memilih untuk mencari istrinya sendiri seperti itu ya. Jadi bagaimana cerita tentang Bodhisatta mencari istrinya sendiri ini besok saya akan lanjutkan ya. Yeah, idam kaya sabajo tu sabasatana vaje sam sadu